persoalan yang terus dihembuskan sampai sekarang. Parapatan luhur itu kan 5 tahun sekali. Kenapa bisa dilakukan sebelum 5 tahun? Ini orang yang bertanya itu memang harus banyak belajar. Jangankan organisasi, ayo kita lihat sejarah negara kita. Presiden itu dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Nah, lalu ada enggak presiden kita yang belum 5 tahun harus diganti? Ada enggak? Nah, kita lihat ya, kita ingat ini, kita enggak paham lah masalah ketatanegaraan. Yang kita lihat adalah peristiwanya. Presiden Gus Dur, belum 5 tahun harus turun, kemudian diganti. Sebelum itu, Presiden Soeharto terpilih kembali, belum 5 tahun, sudah diganti. Padahal 5 tahun itu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu aturan tertinggi yang berlaku di sebuah negara. Undang-Undang Dasar itu konstitusi tertinggi di sebuah negara. Kalau di Indonesia ya UUD 1945 itu. Jelas di situ ditetapkan 5 tahun. Tapi kenapa bisa terjadi? Belum 5 tahun sudah diganti. Nah, itu pasti ada aturannya dan ada alasan yang digunakan untuk mengganti. Di mana alasan dan tata cara penggantian itu harus dilakukan kembali sesuai dengan konstitusinya. Demikian juga di Ejatrate. Nah, kalau terjadi kerusakan parah, apakah kita harus menunggu 5 tahun lagi? Tenggelam kapal kita. Kapal sudah bocor, kapal sudah oleng, penumpangnya sudah panik. Ya. Kalau nunggu 5 tahun, ya kita akan jadi sejarah. Nah, selalu ada, kalau kapal besar itu ada skoci ya, kapal kecil yang sifatnya penyelamatan. Nah, semua aturan, semua organisasi itu pasti punya aturan seperti itu. Bagaimana menghadapi situasi kondisi darurat yang bisa mengancam keutuhan, keberlangsungan, eksistensi organisasi tersebut. Di Ejatrate, mulai dari ADART 2016, 2017, sampai saat ini di 2021, di anggaran dasarnya ada pasal solusi menghadapi kedaruratan itu. Di ART-nya juga demikian. Nanti tolong dibaca di pasal-pasal akhir itu. Nah, pasal itu sengaja dibuat dan disepakati oleh seluruh peserta parapatan luhur semata-mata sebagai jalan keluar ketika organisasi ini dibelit sebuah masalah yang menimbulkan kedaruratan. Ya. Hidup itu kan kadang normal, kadang ada situasi darurat. Bagaimana mungkin kita bersikap normal sedangkan keadaannya darurat? Tidak mungkin. Nah, itu. Jadi ya yang tidak tahu wajib bertanya kepada yang tahu itu, ya. Yang tahu dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang terjadi di 2017. Kalau 100% ya 100 itu yang datang yang setuju itu ya mayoritas besar. Mayoritas besar. Cobalah dibaca sejarah terjadi sejarah pelaksanaan parapatan luhur mulai 16, 17 sampai 2021. Saya bicara nggak mungkin lah saya mau membohongi saudara sekian banyak. Kok mau-maunya mau ngumpulkan dosa. Jadi saya ngomong bohong itu saya takut. Bohongi diri sendiri ya takut, bohongi sedikit orang takut, apalagi bohong di forum Ejatrate. Ya belum ditimbang saya sudah masuk neraka kalau saya sering membohongi saudara. Jadi ketika saya bicara seperti ini, dasarnya ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ejatrate, baik tahun 2016, 17 sampai 2021. Dan itulah yang menjadi pegangan mayoritas cabang-cabang di dalam menyikapi khususnya penyelamatan organisasi. Jadi Mas Agung Subari, bagi yang selalu bertanya, ya diberi pemahaman. Kalau sudah diberi pemahaman tetap bertanya, ya dia memang tidak ingin tahu, ya tidak pengen tahu. Memang maunya ya seperti itu, bangga seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah dilepas saja.
Bagaimana kita menyikapi orang yang disahkan pihak sebelah? Nah, ada urusan apa kita ngurusi sebelah? Di Parapatan Luhur 2021 itu sudah jelas, ya, sudah jelas bahwa SH-Trate itu ya yang kita ikuti ini. Di luar itu ya bukan kita. Kalau bukan kita, ngapain kita mau kumpul-kumpul atas nama SH-Trate? Tapi kalau ada urusan pribadi-pribadi ya silahkan saja. Itu hubungan sesama manusia. Tapi kalau kaitannya dengan SH-Trate, mereka itu bukan kita. Putusan yang dihasilkan dalam Parapatan Luhur 2021, mereka sudah dinyatakan kehilangan keanggotaannya dari SH-Trate. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menyatukan? Nah, kenapa harus disatukan kalau memang tidak bisa? Kita bersatu itu kan karena ada kesamaan, ya kan? Nah, kesamaan tujuan, kesamaan rasa, kesamaan aturan, dan lain-lain. Kalau tidak sama, kenapa harus dipaksakan harus bersama? Ini kalau dilanjutkan nanti akan bergeser ke permasalahan hukum. Nah, kalau permasalahan hukum segala sesuatunya serba tegas dan serba jelas. Ya, kita sudah tidak ngutak-ngatik lagi apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Ya, kita tahu badan hukum sudah inkrah. Tentang kepemilikan hak kekayaan intelektual sudah inkrah. Saat ini yang sedang berjalan tinggal satu, yaitu keabsahan pengurus yayasan yang sekarang masih dalam proses pencarian keadilan ke pengadilan. Ya. Jadi kalau yang dua di depan itu sudah jelas, yang sudah diputuskan oleh negara melalui pengadilan, ya sudah itu, nggak usah diutak-atik lagi. Kalau mau bersatu, mau gabung, ya ikuti yang sudah ditetapkan itu. Karena nggak bisa kita membuat aturan sendiri, standar kita sama, pegangan atau pedoman kita juga sama, baru bisa. Kalau masih dengan dalil masing-masing, ya sudah, tidak bersama juga tidak ada masalah. Terhadap pelanggaran merek dan sebagainya itu akan diselesaikan oleh lembaga hukum dan advokasi, bukan oleh kita. Ya, cukup diwakili oleh lembaga yang khusus bertugas untuk penegakan hukum dan penegakan hak-hak yang dimiliki oleh organisasi.